Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 16. Kerajaan Zhao adalah kerajaan terakhir dari zaman 5 kerajaan. Kerajaan Zhao hanya 9 tahun menguasai pemerintahan, tahun 951 sampai dengan tahun 960. Tahun 959 Raja Zhao sakit berat. Kekuasaannya ia serahkan kepada putra mahkota yang baru berusia 11 tahun. Sebagai walinya adalah Ibu Ratu. Semenjak inilah kerajaan Zhao menjadi lemah. Kerajaan Zhao mempunyai seorang panglima tinggi yang amat dipercaya dan disayangi oleh Raja Zhao. Panglima ini bernama Zhao Guanyin, seorang ahli perang. Nenek moyangnya adalah seorang orang-orang yang menduduki jabatan tinggi ketentaraan semenjak kerajaan Tang. Seperti juga para panglima dan bangsawan lainnya, diam-diam kuat Zhao Guanyin tidak senang akan pergantian raja dengan seorang anak-anak yang didampingi ibunya yang tamak. Bahkan ketika raja kecil itu menjatuhkan hukuman kepada seorang pejabat tinggi yang membantah peraturan baru tentang pemungutan pajak yang diperberat, termasuk Panglima Zhao juga menyampaikan protes. Ibu Suri melihat panglima besar itu tidak boleh dipandang ringan. Di belakangnya banyak terdapat pasukan besar yang mencintainya. Maka Ibu Suri menerima protes itu. Tak lama kemudian turun surat perintah kepada Panglima Zhao Guanyin untuk memimpin barisan ke utara memerangi bangsa Khitan. Sebagai seorang panglima perang yang setia, tentu saja Panglima Zhao tidak membantah perintah rajanya untuk menyerbu musuh. Panglima Zhao memimpin barisan bergerak ke utara. Para panglima muda, para perwira, sampai para anggota barisan sebagian besar merasa tidak puas dan tidak senang dengan tugas itu. Bukan saja perjalanan dan tugas ke utara itu amat berat, namun juga mereka dapat menduga bahwa perintah ini merupakan pembalasan dari Ibu Suri. Tanpa sepengetahuan Panglima Zhao, pada malam hari ketika barisan berhenti dan beristirahat setelah melakukan perjalanan beberapa hari dari kota raja, 7 orang panglima muda dan 11 orang perwira berkumpul di tenda besar. Mereka bermufakat untuk memaksa Panglima besar Zhao Guanyin memimpin barisan kembali ke kota raja untuk mengambil alih kekuasaan. Tiba-tiba terdengar suara ketawa. Sosok bayangan berkelebat. Tahu-tahu kepalan sakti berdiri di sudut tenda. Semua perwira yang berunding tidak berdaya menghadapi kepalan sakti, dan kepala sakti mendukung para perwira ini karena Panglima Zhao adalah keturunan dari Panglima Kerajaan Tang. Jenderal Zhao Guanyin berdiri sendiri tidak berada di tendanya. Panglima ini keluar seorang diri. Dia berdiri termenung di atas sebuah bukit, menatap ke angkasa dihiasi bintang-bintang gemerlap. Jenderal Zhao mengeluh, Lian, Tang, Qin, Han, Zhao, 5 kerajaan bermunculan, namun semuanya tidak berhasil mengamankan negara dan memakmurkan rakyat jelata. Terdengar kata-kata seperti sajak. Bila kepalanya benar, kaki tangan yang tidak baik pun dapat dimanfaatkan. Namun jika kepalanya tidak benar, kaki tangan yang baik pun tidak dapat dimanfaatkan. Segala sesuatu memang sudah kehendak Tuhan. Akan tetapi jika manusia tidak berusaha, maka tiada bedanya dengan pohon atau hewan. Diceritakan bahwa setelah sastrawan gila menurunkan semua ilmunya kepada Busong selama hampir 3 tahun, dia suruh muridnya pergi mencari suling emas di Pulau Urar Putih, sesuai dengan pesan sastrawan Zhou Guanliong kepada Busong. Adapun ia sendiri lalu pergi mencari kepalan sakti. Inilah sebabnya pada saat itu dia berada di atas bukit, diam-diam membayangi Zhao Guanyin yang terkenal sebagai seorang panglima kerajaan Zhao. Sastrawan gila merasa heran ketika dalam penyelidikannya ternyata kepalan sakti berada di dalam pasukan itu. Tentu saja dia tidak berani turun tangan secara sembrono dalam barisan yang begitu besar.
maka sastrawan gila sengaja mendekati Jenderal Cao Guan Yin. Selagi Jenderal Cao dan sastrawan gila duduk bertukar pikiran, terdengar suara berisik dan muncullah 12 orang langsung menerjang dan akan membunuh Jenderal Cao Guan Yin dengan senjata mereka, dan semuanya dibunuh oleh sastrawan gila dengan semburan arah. Menurut sastrawan gila, sudah jelas mereka itu diperintah dari kota raja. Inilah awal persahabatan Jenderal Cao dengan sastrawan gila. Kemudian sastrawan gila mohon izin kepada jenderal untuk menyelesaikan masalah pribadinya dengan kepalan sakti setelah menjelaskan duduk perkaranya kepada Jenderal Cao. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada pagi hari ketika matahari belum muncul. Pada saat itu Jenderal Cao Guan Yin masih tidur nyenyak. Tiba-tiba ia terbangun dan kaget. Tahu-tahu di dalam kemahnya telah penuh orang. Di sana telah hadir 7 orang panglima bawahannya dan 11 orang perwira, semuanya dengan komandan-komandan pasukan dalam barisan yang ia pimpin. Dan di antara mereka tampak pula kepalan sakti. Panglima tertua membawa sebuah baki perak tertutup sutra kuning, dan para komandan dan lainnya berdiri dengan pedang di tangan. Mereka beramai-ramai mengangkat Panglima besar Cao menjadi kaisar sambil berlutut. Setelah acara pengangkatan kaisar selesai dan berdirilah kerajaan Song, sastrawan gila yang sudah mendapat izin kaisar berusaha mengejar kepalan sakti. Kepalan sakti menyadari jika sastrawan gila mengejarnya, sehingga suasana hiruk-pikuk ini dimanfaatkan kepala sakti untuk melarikan diri. Demikianlah seperti tercatat dalam sejarah, Cao Guan Yin berhasil mengambil alih kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Cao Guan Yin mendirikan kerajaan Song dan ia sendiri menjadi kaisar pertama berjuluk Sun Taichu. Dengan cerdik, kaisar ini dapat mengambil hati para pembesar dan bangsawan yang ia pilih untuk menjadi pembantu-pembantunya. Yang jujur dan pandai tetap mendapat jabatan lama, yang curang dan korup dipensiunkan dan diberi gelar. Juga 18 komandan yang memaksanya menjadi kaisar dengan alasan cerdik setelah diangkat oleh kaisar diberi gelar kehormatan dan banyak hadiah. Akan tetapi mereka tidak aktif lagi memimpin pasukan dan diganti dengan tenaga-tenaga baru. Mulailah dinasti Song yang kuat memerintah dan berhasil menyatukan bangsa. Dinasti ini dapat bertahan selama 3 abad, 960 sampai tahun 1279. Ketika Busong menceritakan semua pengalamannya kepada suhunya, ada 2 hal yang penting bagi suhunya. Pertama, tentang kekejian kepalan sakti yang menyuruh anggota Hui Topang membunuh istrinya. Kedua adalah tentang kitab kuno pemberian sastrawan Cui Guan Liong, dan cerita sastrawan itu tentang suling emas yang berada di tangan sastrawan Ciu Bun yang berada di Pulau Ular Putih di Laut Selatan. Ketika melihat kitab itu, sastrawan gila menarik napas panjang, karena di balik sajak dan suara suling terdapat daya yang hebat sekali dan dapat dipergunakan untuk memperhebat kepandaiannya. Busong tersenyum. Telah berada di Pulau Ular Putih yang terletak di antara muara Sungai Mutiara Laut Selatan. Pulau ini terkenal penduduk sebagai pulau kosong yang penuh ular putih yang sangat berbisa dan dihuni iblis. Busong dapat mengatasi semua serangan ular putih dan sangat berbisa. Busong pergi ke puncak. Di tengah pulau itu tanahnya cukup subur, banyak pohon-pohon yang merupakan hutan. Busong mengintai dari atas, akan tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa di pulau itu ada orangnya. Kemana ia harus mencari Ciu Bun? Benarkah kakek sastrawan itu berada di situ? Pulau itu hanya kecil saja, ia tuh dapat menjelajahi sampai habis. Tiba-tiba jantungnya berdebar keras dan dia berhenti melangkah mendengar suara suling yang luar biasa. Busong seorang ahli meniup suling, akan tetapi tiupan suling yang terdengar benar-benar mengagumkan. Dan suara itu datang dari pinggir hutan, di antaranya terdapat bukit-bukit dan batu hitam. Cepat ia berlari menuju ke bukit dekat hutan itu. Kini ia berada di daerah penuh pasir, dan tiba-tiba ia roboh terguling karena pasir yang diinjaknya bergerak memutar. Busong kaget dan bukan main. Cepat ia menggerakkan tenaganya dan memukul kedua tangannya ke atas pasir, menggunakan daya dorongan itu untuk mengangkat tubuh dan berjungkir balik ke depan.
benar-benar tempat yang amat berbahaya. Akhirnya Busong dapat bertemu dengan dan memberi hormat kepada sastrawan Ciubun. Sastrawan Ciubun baru mengetahui jika adiknya telah meninggal. Sastrawan Ciubun bersyukur karena Busong murid dari sastrawan gila. Semenjak itu Busong baru mengetahui jika Kepalan Sakti tinggal di Pulau Ular Putih dan bersahabat dengan sastrawan Ciubun. Namun Kepalan Sakti terlalu jauh menyeleweng dari kebenaran, dan saat ini sastrawan Ciubun dijaga oleh dua murid Kepalan Sakti yang kurang waras akibat gigitan ular putih dan binatang berbisa lainnya. Sastrawan Ciubun berkata, menurut Bukek Xiansu, kalau bunyi sajak dan suara suling ini sudah dapat diselaraskan, maka akan mendatangkan hikmat luar biasa, menenangkan batin, menjernihkan pikiran, dan menghalau segala macam pikiran jahat yang akan membawa orang ke tingkat batin yang lebih tinggi. Akan tetapi, selain itu, aku yakin bahwa dua benda ini mengandung sesuatu yang amat hebat bagi dunia persilatan. Busong tidak mengalami kesulitan berarti untuk mempelajari ilmu menyesuaikan huruf-huruf dan bunyi suling, karena sudah belajar meniup suling dari suhunya. Di waktu senja, pelajaran dari sastrawan Ciubun sudah selesai. Karena Busong sudah hafal dengan isi kitab yang berisi sajak dan puisi, Busong diminta meninggalkan kitabnya dan membawa suling emas dari sastrawan Ciubun. Dan sastrawan Ciubun meminta Busong untuk secepatnya meninggalkan Pulau Putih. Busong segera memanggil nelayan yang tadi pagi mengantarnya dan langsung naik ke atas perahu. Di tepi pulau berdiri dua orang masing-masing membawa batu sebesar perut kerbau dan melempar ke arah perahu. Busong meminta nelayan untuk menjalankan perahu dan dengan kekuatan tenaga dalam mendorong batu karang tersebut sehingga tidak mengenai perahu. Kongcu, mereka itu tadi siluman atau ibliskah? Agaknya mereka iblis pula. Akan tetapi beruntung kita dapat melarikan diri, jawab Busong. Jawaban itu membuat nelayan itu makin ketakutan dan berlayar secepat mungkin menyeberang ke daratan yang aman. Busong mendengar bahwa seorang panglima besar yang gagah perkasa telah mengambil alih kekuasaan tidak dengan kekerasan dan mendirikan kerajaan Sung. Pada waktu itu Busong berusia 23 tahun. Maklum bahwa suhunya tentu memperhatikan perubahan di kota raja. Dia mengambil keputusan untuk pergi mencari suhunya. 6 bulan setelah kejadian dengan Busong, secara meriah Suma Cheng dikawinkan dengan Pangeran Qianti yang miskin. 2 tahun kemudian setelah Suma Cheng menjadi istri Qianti, keadaan menjadi berbalik. Kini keluarga Suma Kong lah yang merasa rezekinya baik karena mempunyai mantu Qianti. Karena Qianti adalah putra seorang pangeran yang menjadi keponakan Jenderal Cao Kuan Yin. Suma Kong yang terkenal sebagai seorang pangeran korup oleh kaisar baru diberi pensiun dan dibiarkan keluarganya pangeran itu yang sudah kaya raya pindah ke kota Angshui. Pangeran Qianti hidup di lingkungan istana dan amat mencintai istrinya. Demikianlah keadaan keluarga Suma selama 2 tahun. Kini biarpun Suma Buan tinggal di Angshui bersama ayahnya, namun karena dia kaya raya dan terhitung keluarga kerajaan, ditambah pula dengan ilmu kepandaian yang tinggi sejak menjadi murid Raja Pengemis Pao, Suma Buan menjadi terkenal di kota raja dan berjuluk Dewa Geledek. Hari menjelang senja ketika Busong mempergunakan ilmu lari cepat memasuki hutan kecil yang liar dan gelap, hutan belukar yang banyak batu karangnya. Aduh, setan iblis siluman tak bermata, perut orang diinjak-injak seenaknya. Bersambung ke jilid 17.